Oke teman-teman, balik lagi nih. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang ini bisa dibilang membalik semua yang mungkin pernah Anda pelajari soal trading. Sebuah rahasia yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Di tempat yang katanya paling jujur di pasar. Order book. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling sering menghantui para trader. Kenapa sih sebagian besar day trader itu ujung-ujungnya rugi? Kenapa rasanya kayak buang duit aja? Jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan mengejutkan dari yang kita kira. Yap, beneran, sesimpel itu. Kesalahan paling fatal dari jutaan trader di luar sana adalah mereka melihat sinyal pasar 180 derajat terbalik. Jadi, di mana seharusnya ada peluang, mereka malah lihat bahaya. Dan di mana ada jebakan, mereka malah merasa aman. Bener-bener kebalik. Yuk kita bedah ilusi yang pertama. Banyak banget trader yang terlalu mendewakan grafik. Tahu kan, yang warna-warni, ada belasan indikator numpuk, mereka pikir itu peta harta karun. Padahal itu cuma cermin spion. Masalahnya gini, semua indikator canggih yang Anda pakai itu telat. Sifatnya lagging. Grafik itu cuma ngasih tahu apa yang terjadi 5 menit yang lalu, bukan apa yang akan terjadi detik berikutnya. Itu catatan sejarah, bukan bola kristal buat meramal masa depan. Nah, ini dia intinya. Kalau Anda mau lihat niat pasar yang sesungguhnya, saat ini juga real time, satu-satunya tempat ya cuma di order book. Disinilah pertaruhan triliunan rupiah terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya. Kita akan bongkar mitos terbesar dalam membaca order book. Terus kita putar balik logikanya buat keuntungan kita. Siap-siap ya, karena ini bakal berlawanan banget sama semua yang mungkin pernah Anda pelajari di buku-buku. Coba bayangin, ini yang dilihat sama trader kebanyakan. Pas mereka lihat antrian jual atau kolom offer yang tebelnya kayak tembok raksasa, apa yang terjadi? Langsung panik. Langsung pikir, waduh bandar mau jualan besar-besaran nih, harga pasti anjlok. Tapi kenyataannya gimana? Itu murni gertakan psikologis. Tembok jual tebal itu sengaja dipasang buat nakut-nakutin trader retail biar mereka jual rugi. Nah, pas retail panik jualan, barang-barang murah mereka itu diam-diam diserok sama si paus di bawah. Cerdik kan? Jadi momen krusialnya kapan? Nah, ini dia sinyal emasnya. Saat tembok jual raksasa yang serem itu tiba-tiba dimakan habis dalam sekejap, hap, itu tandanya si paus udah selesai belanja dan dia siap buat naikin harga. Inilah titik masuk paling aman buat kita. Tunggu dulu. Baca tembok antrian doang ternyata belum cukup. Kenapa? Karena order book itu bisa menipu. Anda butuh alat konfirmasi, semacam pendeteksi kebohongan buat misahin mana yang cuma gertakan, mana yang niat beneran. Salah satu triknya itu namanya spoofing. Ini ilegal sih, tapi sering terjadi. Jadi, bandar bisa pasang order jual gede banget, terus dicabut lagi seenaknya. Pasang cabut, tanpa keluar duit sepeser pun. Makanya, kita nggak bisa 100% percaya sama apa yang kelihatan di papan antrian. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Anggap aja order book itu etalase niat, bisa jadi cuma pajangan. Tapi running trade itu meja kasirnya. Setiap baris di sana itu bukti transaksi yang sah, uang beneran pindah tangan dan nggak bisa dibatalin. Ini baru kebenaran. Terus cara bacanya gimana? Simple aja, coba perhatikan ukurannya. Tembok jual itu dimakan sama ribuan transaksi kecil-kecil kayak gigitan semut, atau langsung dilahap sama beberapa transaksi raksasa dalam sekejap. Nah, gigitan paus inilah konfirmasi yang kita cari-cari. Oke, sekarang kita naik level. Kita bakal lihat gimana para paus ini menggabungkan semua taktik tadi jadi satu skenario manipulasi yang lebih canggih. Kalau Anda paham ini, Anda bisa terhindar dari jebakan-jebakan paling mematikan di pasar. Ini dia, skenario pembantaian klasik. Jadi, si paus sengaja makan tembok jual biar kelihatan kayak breakout. Trader retail yang FOMO langsung ikut-ikutan beli, berharap harga terbang. Tepat pas mereka masuk, si paus langsung cabut dukungan belinya dan buang barang. Hasilnya, harga anjlok dan semua trader retail kejebak di pucuk. Ada lagi nih, trik siluman, namanya iceberg orders. Kenapa gunung es? Soalnya yang kelihatan di permukaan itu cuma puncaknya yang kecil. Ini cara mereka buat belanja atau jualan dalam jumlah super besar, tapi secara diam-diam, biar nggak bikin pasar heboh. Ciri-cirinya gampang banget dikenali. Anda lihat ada antrian, misalnya 1.000 lot. Begitu habis terjual, tiba-tiba muncul lagi 1.000 lot di harga yang sama. Kayak tembok yang bisa isi ulang sendiri. Nah, kalau nemu yang kayak gitu, selamat. Anda baru saja menemukan seekor iceberg.
Punya semua senjata canggih ini nggak ada gunanya kalau Anda nggak tahu kapan harus menggunakannya. Jadi sekarang kita geser dari soal teknis ke soal pola pikir. Ini tentang timing, taktik, dan yang paling penting, disiplin. Pasar itu punya ritmenya sendiri loh. Pagi-pagi pas baru buka, itu arena gladiator. Volatil banget, banyak jebakan. Menjelang siang, itu zona koma. Pasar sepi, mending jangan trading. Nah, sore hari itu putaran final, di mana para pemain besar biasanya nutup posisi mereka. Seorang predator tahu kapan harus berburu dan kapan harus diam menunggu. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, punya aturan main yang kaku. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ubah status dari trader jadi investor dadakan cuma gara-gara posisi Anda nyangkut. Potong rugi secepatnya tanpa baper. Dan kalau profit, biarkan dia berjalan selama trennya masih oke. Ini adalah inti dari disiplin. Memaksa diri buat terus-terusan trading padahal nggak ada sinyal yang jelas, itu resep paling cepat menuju kehancuran. Justru, kesabaran buat menunggu momen yang tepat, itulah senjata utama Anda. Kadang, trading terbaik adalah tidak trading sama sekali. Nah, pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan ini. Dengan memahami cara kerja pasar yang tersembunyi, Anda nggak lagi jadi mangsa yang kebingungan. Anda bisa mulai berpikir dan bertindak seperti predator, mengintai di balik bayangan para paus, dan ikut mengambil keuntungan dari pergerakan mereka. Jadi pilihannya ada di tangan Anda, mau jadi pemburu atau yang diburu.